kasih anak itu kalau tahu sesuai. Kabupaten Malaka, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Gubernur yang saya hormati, selamat datang di Desa Mumpuni, Kecamatan Timur. Ini sangat membantu program kami yaitu swasembada pangan. Mengapa demikian? Karena masyarakat selalu melihat tanam pangan itu adalah beras. Bahkan mama saya ada suami sedikit, karena saya dan itu tanam jagung, dan yang beli adalah masyarakat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Nama budaya. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti penyerahan bantuan kepada masyarakat Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur yang akan diterima oleh Kepala Desa Numponi. Yang pertama, penyerahan bantuan bibit diserahkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan. Selanjutnya penyerahan bantuan beras sebanyak 2 ton secara simbolis oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu hanya simbol pakai itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, beras saat ini sudah berada di mobil di bagian belakang. Penyerahan selesai, dipersilahkan kembali di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Sama-sama. Saya kemarin itu bupati ini daerah desa. Saya kalau keliling desa-desa itu jarang orang terima salam kompak seperti desa ini. Desa Numponi. Kalau desa mana? Bapak latih mereka ya? Tidak. Betul itu. Tidak ada itu kompak itu. Berarti pada suara ini pasti bagus ya dalam pekerjaan. Yang dihormati Bupati Malaka, Wakil Bupati Malaka, menemani saya dari kemarin sampai dengan hari ini. Ketua tim penggerak PKK, saudara wanita,
dalam kunjungan kerja saya di Pulau Timur ini tidak akan lagi mengganggu masyarakat Malaka, karena ke depan kita akan mampu untuk menahan air itu semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi banjir yang akan membuat masyarakat susah. Air itu rahmat, air itu berkah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dia menjadi bencana. Musim hujan bencana, musim kemarau bencana. Musim hujan kita kelebihan air, musim kemarau kita kekurangan air. Nah, itu memang ini harus direncanakan dengan benar. Saya akan bicara dengan teman-teman baik dari DPR, kementerian maupun BPS untuk kita diskusikan secara baik seluruh potensi sungai di Pulau Timur ini agar mampu kita manage secara baik supaya ke depan kita memiliki air cukup sehingga musim hujan tidak banjir, musim kemarau kita memiliki air. Karena itu nanti ke depan tidak ada pembangunan jembatan lagi. Di masyarakat ini Pak Bupati, nanti di Malaka tidak boleh ada jembatan lagi. Kita hanya bangun bendung. Satu saat kalau kita sudah bisa manage air semua dan tidak ada air lagi, barulah kita bikin jembatan. Karena kita punya sungai di NTT, khususnya Pulau Timur, itu landai. Jadi kita bukan masalah jembatan itu adalah kita menghindari air. Kita habiskan hanya untuk membangun jembatan. Kalau 2 triliun itu kita bangun bendung dan bendungan, lebih baik. Karena kalau kita bangun jembatan lewat saja, airnya sampai ke laut. Musim kemarau kita mulai kurang air, baru mulai kita ribut. Berdoa Tuhan tolong kami air. Tuhan bilang buta huruf di Praseto semua. Air jauh datang. Nanti kalau susah berdoa berdoa. Ini kita. Karena ini memang saya setelah melihat secara baik, saya memutuskan dan saya akan sampaikan juga kepada Pak Menteri untuk mulai jembatan-jembatan NTT dapat dikonversi untuk ditukar menuju kepada bendung dan bendungan. Semakin banyak bendung kita membendung air, semakin sejahtera Nusa Tenggara Timur khususnya Pulau Timur ini. Yang kedua, Malaka ini hebat. Tidak sama dengan kabupaten lain. Kabupaten lain ini kalau kita mau bangun, ada bisik-bisik sedikit, pembangunan sudah berhenti. Saya yakin di Malaka tidak. Khusus untuk Malaka ini salah satu kabupaten selain Kabupaten Kupang, Nagekeo. Malaka adalah salah satu gudang garam. Ini bukan gudang garam rokok. Ini memang garam betul. Ini bukan gudang garam sepok. Ini garam betul. Nah, Pak Bupati sudah berusaha dan sudah bertemu dengan Pak Menteri Perikanan dan Kelautan. Kita akan bangun besar betul. Tapi itu nanti kalau sudah ribut sedikit, tidak, itu kabupaten lain, malah tidak. Ribut sedikit, tutup. Ribut sedikit, tutup. Ya, kalau gubernurnya tidak saya, tidak apa-apa. Kalau gubernur saya datang ke mulut bicara. Tapi istri mati datang ke bangun semati, kau datang tutup gampang-gampang. Saya bilang, kita ini kadang-kadang dapat informasi sedikit, kita sudah ditutup. Kita bermain di masyarakat. Kalau usahanya besar di sini, dia punya dampak hutannya luar biasa. Orang makan minum, ada orang bikin restoran, orang bikin tanam apapun hidup di situ. Tanam apa saja kita bisa hidup. Tanam apa? Begitu ada pembangunan di situ, manusia masuk di situ. Begitu ada pembangunan di situ, ada perdagangan di situ. Begitu ada perdagangan, rantai nilai segala macam hal terlibat di sana. Kalau kita lihat nanti pabrik garam nanti, Pak Bupati sudah mulai siapkan ini. Dengan Pak Wakil Bupati ini bisa. Kalau jadi, ini besar betul. Karena Pak, Indonesia itu impor garam 1 tahun 3,7 juta metrik ton garam impor. Impor dari Australia, impor dari China, kita impor 3,7 juta metrik ton. Kalau dia buang datang di Malaka sini mati semua orang Malaka karena tutup dari garam semua. Nah, kita di Indonesia semua daerah yang menyiapkan garam belum menggaram nasional itu namanya Madura. Tapi hari ini Madura itu mengalami masalah karena orang ekspor
Madura. Yang kedua, kerja bakti perwakil dengan seluruh tim kerja di Malaka, tolong lakukan langkah-langkah kecepatan agar perencanaan pemerintah pusat itu nama juga Pak Bupati, Menteri ini untuk manusia juga. Bapak kan tiap hari berdoa tuh, tiap hari berdoa. Pak Tony berdoa tidak? Nah, berdoa tiap hari. Tuhan itu maha tahu kok tidak? Maha tahu aja bakal aku tiap hari. Menteri itu kurang tahu. Kita baru dekat, saya bilang Pak Menteri, akhirnya dapat terus sampai di bawah. Supaya di dalam. Menteri itu kurang tahu, yang maha tahu saja bakal aku tiap hari. Selama dibaca dia jatuh hati gitu. Sambil berdoa ke Tuhan, ke putar itu menteri itu hati besok saya dengan Anda. Nah, begitu juga. Nanti lama-lama dia saya. Nah, saya yakin Pak Menteri sudah bertemu saya pribadi. Beliau sangat berkinyuh luar biasa. Sekarang beliau saya fokus dulu di Sumatera Timur. Tahun ini bulan September Bapak Presiden akan meletakkan batu pertama dimulainya sebuah program pemerintah pusat kolaborasi dengan swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan industri udang. Harga ataupun total biaya program itu 7 triliun dari pemerintah pusat. Tambah swasta 2 triliun berarti 9,5 triliun. Ada 7,5 triliun dari pemerintah pusat, 2 triliun datang dari swasta, 9,5 triliun turun di satu kabupaten yang nanti begitu kabupaten terbang yang hilang. Kabupaten Sumba Timur. Nah, nanti model itu juga nanti ada di Malaka. Pak Bupati sudah bertemu untuk bicara dalam pertemuan awal. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Menteri. Seperti di Sumba Timur itu, mereka udang, kita garam. Model itu juga berlaku nanti di Malaka. Karena itu saya harapkan setelah nanti pembangunan September di sana, beliau mungkin sudah mulai bergeser, atau sebelum September itu kita sudah mulai diskusi secara serius untuk pembangunan di Malaka. Selanjutnya kita tahu bahwa Indonesia dan dunia ini masalah pangan. Perang antara Rusia dan Ukraina itu kita tahu bahwa Ukraina itu adalah salah satu negara penghasil pupuk terbesar di dunia. Nah, karena perang, maka kita nanti tidak ada. Kalau kau pulang bencana, kalau kau bisa bersaudara di Malaka saja. Mereka kerja, ada juga kerja mau, tapi kadang-kadang ini, kadang-kadang mati, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Ini yang kita siapkan. Kenapa? Karena Bapak Menteri, Bapak Presiden sudah merencanakan untuk kelor ini, mau ini akan menjadi makanan tambahan bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, anak-anak kurang gizi di seluruh Indonesia. Kalau itu dilakukan, maka kita kekurangan bahan baku, sangat kurang bahan baku. Nah itu saya punya anggaran salah satu daerah menjadi lumbung Modomau itu adalah di Malaka. Nah itu Pak Bupati, tolong selain PDPS juga gerakan untuk mereka tanam kelor ini supaya akan baik. Kenapa? Sambil kita jual, kita juga kasih anak kita makan. Karena Nusa Tenggara Timur seluruh gadis-gadis yang kita hotel, nah itu saya minta Pak Bupati dengan Pak Wakil juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk tes seluruh tes seluruh anak gadis baik SMP, SMA setiap 3 bulan sekali. Tes tekanan darah dan HB-nya. Bupati, yang DH-nya Pak Ulu, HB-nya di mana? Kenapa? Karena kita punya anak-anak gadis kita. Kenapa kalau kita keluar masalah anak yang kecil? Karena HB-nya itu 9, 10, 11. Tidak bisa. HB itu sel oksigen dalam sel dalam darah kita. Kalau dia makin berkurang, nanti darahnya cair air saja. Dan tidak ada itu anemia. Begitu kita kawin, nanti ada romo di sini kan? Pastor di sini ada. Pastor itu juga sekalian pastor. Nanti kalau ada yang mau kawin, sebelum bapak melayani mereka, tes kalau panggil, orang punya HB. Kedua laki-laki itu tes, dia bawa masalah penyakit atau tidak. Jangan itu. Maka tadi saya bilang di SMA
satu ketua. Nanti juga berlaku juga di desa ini. Mohon orang, mama yang hadir ini anak perempuan lebih mahal dari anak laki-laki. Dengar baik-baik, anak perempuan lebih mahal dari laki-laki. Tidak ada laki-laki perempuan bisa hamil. Sekarang ini, nanti dia beli saja di dokter beli mulai Pak Victor itu ada kan? Nah, nanti bisa dulu ya. Kenapa? Sekarang ini dokter kandungan sudah bisa beli spermanya laki-laki yang bagus, lalu mereka bekukan simpan bertahun-tahun simpan tidak rusak. Dari satu saat anak perempuan datang bilang, dokter, saya mau punya anak tapi model seperti Victor Escoda. Contohnya saya, kalau contoh nanti di Pak Bupati, mama tersinggung nanti. Masa ada perempuan mau maaf saya pulang itu sperma gitu. Ibu Bupati yang mana? Jadi perempuan ini luar biasa. Tanpa laki-laki ke depan dia bisa hamil. Dia bisa pergi di dokter itu dia bilang ada. Maka ambil sel telurnya, lalu dibuat dikasih kawin yang baik, maka begitu dia menjadi embrio dikasih masuk kembali di dalam nomor sebutan hamil. Jadi hebat kedua ini laki-laki ini spermanya boleh ke saya, Pak Bupati, Pak Wakil, makan gizi bagus, hidup bagus, istri pijit-pijit, orang dua lah, saya tidak orang dua ya. Istri pijit-pijit, hidup enak, itu spermanya 20 juta. 20 juta, dan itu kepala sperma besar-besar. Jadi kalau bergerak tuh minum apa tiap malam, tidur kurang, makan nasi putih tinggi begini dengan cabai dan garam saja. Itu spermanya kepala kecil-kecil sampai jalan begini. Maka yang sudah kecil-kecil jalan lemah begini, pergi kawin kena yang HB9. Dia kalau datang ke rutu begini. Jadi ini laki-laki ini 20 juta kalau yang terbaik. Perempuan berapa? Perempuan satu setiap periode. Habis satu itu ada satu lagi, satu saja. Karena itu perempuan, jangan kasih kembaran satu itu kepada orang lain, jangan. Kalau orang datang mau kawin, periksa saja baik-baik. Enak aja, saya punya satu, kau juta. Kau diperiksa dulu, kau penyakit benular ini apa? Kau datang ke sana. Nah, ini satu saja. Jadi pastor tolong titik ini, penting sekali. Bilang ke laki-laki itu, setelah dicek perempuan ini dia punya sel telur bagus, sehat luar biasa. Pasangannya diwajibkan sehat luar biasa. Kalau dia tidak sehat, pastor bilang pada orang tua, anak ini saya belum bisa lanjutkan karena dia sakit, dan kalau saya paksa dia kawin, bikin rusak. Bukan buat saya saja, tapi Tuhan pun masalah buat ini orang ini. Karena di Tuhan mesti kirim bupati, gubernur, kepala dinas, datang urus dia punya anak yang keluar jadi masalah ini. Jadi saya minta kepada mama-mama yang ada di sini, kalau punya anak perempuan itu mahal, kalau anak laki-laki murah, juta dia jadi murah lah. Barang banyak itu tidak laku itu. Ini satu saja. Jadi bilang anak-anak perempuan bilang kalau ada yang datang bilang I love you, sakit ke mana, lumbaran ke mana, periksa dulu. Sehat atau tidak, kalau tidak sehat jangan love you terus. Itu penting supaya kita jangan lagi masuk dalam masalah stunting yang terus menerus. Pak Bupati kasih turun stunting, kalau tidak ini diurus, nanti dia naik lagi. Sudah turun ini naik lagi karena itu perlu. Dari Bapak tiap 3 bulan bantu dengan PKK, melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, ukur
timbang mereka punya ukur, mereka punya HB. Begitu mereka kawin, dari catatan sipil, dinas kependudukan dan segala macam, bersama dengan gereja, cek HB. HB-nya tuh di bawah, tidak bisa kawin. Kamu saya kasih, kamu bikin enak-enak, tapi kasih keluar yang tidak baik. Nah, bikin enak, keluar tidak baik. Harusnya bikin enak, keluarnya bagus. Nah, itu. Karena itu kita kalau omong begini supaya kalian dengar. Kalau omong yang tutup-tutup itu kalian tidak bikin nanti. Ini kalau omongnya terang beneran. Nah. Karena itu saya minta sekali Ibu Ketua Penggerak PKK membantu kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Ibu bisa kerjasama juga dengan Pendidikan dan Kesehatan NTT. Kita 45. Nah, itu memang saya minta. Ini pekerjaan ini berat, omongnya gampang, tapi belum tentu mau kita ukur, belum tentu untuk orang datang. Satu-satu sosialisasi atur baik-baik, karena tidak semua orang di Timur ini mau makan kelor juga. Ada suku di TTU sana yang dia bilang kalau dia makan dia mati semua dia turun. Saya bilang kasih makan sambil kita lihat turun dia mati kita kubur sudah banyak, makin turun lebih banyak. Ada juga yang tidak boleh makan ikan. Jadi saya bilang, hai ini Pak, sudah miskin tidak makan ikan, tidak makan mau, tidak makan telur, tidak makan daging ayam. Ada ini, ada suku tidak makan ayam, ada suku tidak makan telur, ada suku tidak makan kelor, ada suku tidak makan ikan. Pantas ini pulau menderita, manusia-manusianya begini. Nah, ini harus kasih pencerahan saudara, supaya ke depan berubah. Sehingga ini kita makanan-makanan yang berprotein tinggi itu dapat dikonsumsi dengan baik. Nah, ini catatan kita. Saya kemarin dari sudah keliling timur pelosok sana sini saya tanya, tapi tidak bisa. Saya bilang ini mesti garis. Berikut di lahir, generasi yang lahir itu pendidikan melatih mereka, gereja melatih mereka untuk mereka tidak lagi mengikuti nenek moyangnya, tapi mereka sudah punya kehidupan pencerahan sendiri sehingga mereka berubah, sehingga ke depan timur itu berubah. Nah, ini catatan kita yang saya lihat harus kita antisipasi, Pak Bupati. Kalau enggak, Pak Bupati kasih turun stunting, urus stunting, single digit. 1 tahun lagi, dia naik lagi. Nah, karena itu, hulunya tidak dirapikan. Kalau hulunya dirapikan dengan baik, sama dengan gereja yang baik, begitu mereka kawin, diatur dengan baik, orang tuanya dipanggil, HB-nya rendah, tunda dulu, kasih naik HB-nya dengan baik, panggil suami, mau bikin cek HB di bawah tidak boleh bikin, cek, ingat baik-baik, ini kan kita tidak omong, ini harus omong. Kepala desa omong, kan kita bilang ini omong begini, omong karena ini masalah buat kita. Ini masalah buat kita. Jangan bilang lah ini masalah tabu yang kita omong. Sekretariat guru omong. Kepala desa. Begitu hamil seorang ibu, kepala desa sudah langsung cek makan minum bagaimana bisa tidak. Tidak bisa intervensi. Karena desa tidak bisa lapor bupati. Bupati tidak bisa lapor gubernur. Kita langsung intervensi. Nanti waktu mereka bikin itu kepala desa tidak bisa. Sudah jadi ya Bapak Desa ya? Sudah di go. Waktu mereka bikin jangan malam bikin kan? Tidak jangan. Sudah jadi dulu. Nah, karena itu saya sambil kita bikin tertawa supaya rileks, tetapi ingat baik-baik penting sekali membangun manusia. Kita membangun manusia itu sangat penting dalam segala macam dimensi kita harus siapkan. Karena ini akan membangun martabat kita. Generasi yang akan datang ini akan membangun kita punya kewibawaan, membangun kita punya gengsi, pride kita, pride orang Timur itu, mereka yang bawa. Nah itu kita latih dari sekarang, seluruh kita cek dari sekarang, makanan kita jaga dari sekarang, dari perempuan terutama. Nanti kalau dia sudah bagus, laki kalau kita bilang mau, kalau mau jaga diri, kalau enggak, enggak. Itu enak saja kami jaga kantung 1 biji setengah mati, kau yang jutaan mau datang sorong-sorong gampang-gampang. Nah, tidak. Itu kita mesti omong begitu. Dan nanti tim penggerak PKK juga Dharma Wanita, mama, dia omong jangan omong begini, jangan bikin tutup-tutup, terang beneran. Kita kadang-kadang omong bikin takut orang sama nasi, omong apa? Terang, bikin yang begini supaya jadi naik, halus. Baikkan. Karena itu ke depan begitu. Kami dulu ini ini kan keluar terpaksa. Tapi generasi akan datang tidak bisa, seorang perempuan tidak buru-buru harus kawin. Untuk mempunyai anak, dia tidak boleh buru-buru kawin. Dia pergi simpan sel telurnya, 5 sel telur di dokter. Tanam bodoh maut ada sekitar 500.000 pohon,
dia tidak perlu harus kawin buru-buru. Karena 500.000 pohon itu sudah dapat berapa tuh rupiah? 500.000 pohon. 1 M. Nah, taruh saja lah 20 juta di 1 bulan. 20 juta 1 bulan, dia tidak harus dikawin buru-buru. Ada yang bilang, I like you. Ya, love itu, tapi jangan sekarang. Dia pergi simpan sel telur di dokter. Lalu nanti satu saat dia umur 40 tahun, dia bilang dokternya, saya sudah punya laki yang cocok. Maka saya pun sel telur itu saya mau pas kawin jadi sperma. Tidak perlu harus ini. Pergi kasih kali dokter, sudah jadi lihat baik-baik. Dokter tanya, mau perempuan pulang. Ini seluruh agama lagi melawan ini teknologi. Tapi saya bilang, orang lawan karena orang tidak tahu. Ini teknologi dulu Maria hamil itu begini bicara ini. Dulu Yosef tidak datang tidur sendiri. Ini baru sudah jadi memang. Nah ini bicara hari ini dia pengetahuan kita dapat hari ini. Jadi perempuan ini datang bilang ke dokter, dokter saya bawa ini baku pati. Saya minta izin, mam tua juga kan. Dia punya tolong Pak Dokter ambil kok. Nanti yang bisa terus saya mau hamil modal. Melainkan anak sendiri. Saya maunya begitu. Cari ya. Ambil dia, tidak masalah. Semua selesai, keluar baik-baik. Dia punya anak, generasi disiapkan di rumah. Yang keluar, bagus. Oh apa lagi perempuan? Saya ingin perempuan. Oh menunjuk. Maka yang perempuan ya. Jadi mulai dari bikin pun sudah tahu ini perempuan. Dunia sekarang mau kita lagi kok taruh pikir kira apa ini dia. Sekarang tidak. Dari mulai kita sudah tahu itu perempuan atau laki. Jadi tidak harus. Karena itu anak-anak generasi yang akan datang harus kita bikin mereka kuat. Mereka punya kemampuan baik, ekonominya baik, sehingga mereka merencanakan hidup keluarganya secara baik untuk kita menatap masa depan lebih baik. Itu kira-kira ini yang saya sampaikan. Itu bukan porno, itu informasi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan porno. Pengetahuan itu supaya membangun orang. Jadi orang paham semua. Karena itu saya harapkan sore hari ini dapat diikutinya. Saya sebentar lagi harus ikut rapat virtual untuk menentukan bicara dengan pemerintah pusat untuk satu. Ini kita mendapatkan kehormatan luar biasa karena tanggal 5 sampai 9 sampai 12 Mei nanti kita akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit. ASEAN Summit itu rapat di ASEAN, presiden-presiden datang ke NTT, tepatnya di Labuan Bajo. Untuk pertama kali NTT menjadi tuan rumah untuk kepala negara ada. Karena itu saya akan pamit untuk rapat virtual dengan para menteri dan semua untuk kita menyiapkan agar tamu undangan yang datang, para menteri, para presiden datang ke NTT, mereka mampu untuk melihat keindahan, keramah-tamahan, peradaban dan semua kekayaan kebaikan Nusa Tenggara Timur itu tergambar pada saat kita melaksanakan ASEAN Summit itu. Sekian, terima kasih. Salam. Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Desa Numboni telah selesai. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Kenapa jalan tidak makan begitu? Dekat supi kan, tidak makan. Waktu memang waktu mendarat. Kasihan lepas itu langsung. Aku sedih lain nak kesian. Lang pula 2 pelajaran.